dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah debu yang bertubuh. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul Azim. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat adalah kejadian yang begitu amat dahsyat. Tapi mengapa masih saja banyak manusia yang tidak ingat akan datangnya hari kiamat? Masih saja banyak manusia yang lupa, yang tidak ingat akan datangnya dengan hari kematian. Kenapa masih saja banyak manusia yang bergoyang-goyang, yang terlena dengan keindahan alam dunia yang bersifat hanya sementara, padahal sesungguhnya malaikat maut akan datang untuk mencabut nyawa mereka. Hadirin rahimakumullah, ingatlah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Mau dia anak jenderal, anak panglima, anak polisi, anak camat, anak RW, anak RT, anak presiden sekalipun, tetap saja akan merasakan yang namanya mati.
telah tiba pada waktunya, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal mereka, fala yastakhiruna sa'atan, maka mereka tidak dapat mengundurkannya dalam sesaat pun, wa la yastaqdimun, dan tidak pula dapat memajukannya. Kalau ditanya, kebanyakan orang ditanya takut tidak dengan yang namanya mati, pasti kebanyakan orang menjawab takut. Wajar saja kalau kebanyakan orang menjawab takut akan kematian, sebab konon katanya yang namanya mati, yang namanya sakitnya dicabut nyawa bukan main. Tapi meskipun kita takut akan kematian, ada satu yang harus lebih ditakutkan daripada yang namanya kematian. Apa itu? Apa yang akan kita alami setelah kematian? Apa yang akan kita hadapi setelah kematian? Karena manusia beda dengan hewan. Kalau hewan setelah mati hanya dikerubuti belatung sudah selesai, tapi manusia setelah dikerubuti belatung akan bertemu dengan yang namanya perhitungan. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ingatlah ketika lidah kita, tangan kita, kaki kita menjadi saksi atas kita, atas apa yang dahulu pernah kita kerjakan. Seperti contoh, kita menanam bibit timun maka akan tumbuh menjadi timun. Kita menanam bibit cabai akan tumbuh menjadi cabai. Tidak mungkin kita menanam bibit cabai tumbuh menjadi timun, betul? Maksudnya seperti apa? Maksudnya kalau kita hidup di alam dunia menanam kebaikan, melakukan kebaikan, seperti contohnya beribadah kepada Allah. Oh, dalam bentuk apapun itu beribadah, asalkan niatnya karena Allah, insya Allah balasannya keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita semasa hidup di alam dunia melakukan kemungkaran seperti perzinahan, mencuri, berjudi dan lain sebagainya, maka balasannya murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin memperbanyak ibadah kita kepada Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan semua yang hadir berada di tempat yang insya Allah mubarakah ini, bila telah tiba pada waktunya mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.